wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel aku. Nah, pada video kali ini kita akan menganalisis tokoh utama dalam cerpen yang berjudul Warung Penajem karya Ahmad Tohari. Nah, yang pertama, kita harus tahu terlebih dulu nih sinopsis dari cerpen yang berjudul Warung Penajem karya Ahmad Tohari. Cerpen yang berjudul Warung Penajem ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri di sebuah desa. Dia adalah Kartiwi yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan istrinya Jum seorang ibu rumah tangga. Selain mengurus keluarga kecilnya, Jum setiap hari menjaga warung kecil miliknya yang terletak di depan rumah. Hasilnya untuk menambah perekonomian keluarga. Karena penghasilan Kartiwi yang hanya seorang petani tidak seberapa. Di desa tempat Kartiwi tinggal, masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal mistik yang salah satunya disebut dengan penajem, yaitu syarat yang harus diberikan kepada dukun agar upaya mistiknya berhasil. Istri Kartiwi menggunakan penajem itu agar warungnya laris. Maka tidak tanggung-tanggung, penajem yang diberikan oleh istri Kartiwi kepada dukunnya itu adalah tubuhnya. Kartiwi pun marah, bukan kepalang. Meskipun istrinya memberikan berbagai macam alasan mengapa dia sampai memberikan penajem yang seperti itu, akhirnya Kartiwi pergi dari rumah dan membalas dendam dengan cara jajan dengan wanita lain. Ternyata, setelah melakukan itu, tetap saja Kartiwi tidak bisa meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Maka dengan berat hati, Kartiwi pun kembali ke rumah walaupun rasa di hatinya masih terasa sakit jika mengingat penajem itu. Nah, gimana teman-teman? Menarik sekali bukan sinopsis dari cerpen yang berjudul Warung Penajem karya Ahmad Tohari ini? Nah, selanjutnya dalam pembahasan ini kita akan menggunakan dua pendekatan, yakni strukturalisme dan resepsi. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih ada dua pendekatan? Nah, jadi pendekatan struktural kita akan mengkaji sebagai unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya, pendekatan resepsi. Adanya pendekatan resepsi itu karena nantinya sebagai pembaca cerpen yang berjudul Warung Penajem karya Ahmad Tohari ini akan mengambil dua peristiwa dalam cerpen ini. Lalu memposisikan aku menjadi tokoh subjek atau pelaku pada peristiwa pertama dan menjadi tokoh objek atau sasaran pada peristiwa kedua. Setelah itu, aku memberi tanggapan atau tindakan seperti apa yang akan aku lakukan ketika aku berada di posisi tokoh tersebut, baik dari tokoh subjek maupun tokoh objek. Nah, dalam tabel ini aku sudah menghitung kemunculan tokoh, subjek, dan objek dalam cerpen Warung Penajem karya Ahmad Tohari. Seperti yang kita lihat dalam tabel, terlihat jelas bahwa tokoh yang sering muncul adalah tokoh Kartiwi, sehingga tokoh utama dalam cerpen ini ialah Kartiwi. Dalam tokoh Kartiwi memiliki kemunculan sebanyak 27 kali, dengan kemunculan subjek sebanyak 5 kali, dan kemunculan objek sebanyak 22 kali. Salah satunya dapat kita buktikan dalam kutipan berikut yang dinarasikan oleh penulis. Lalu, untuk kemunculan tokoh yang tertinggi kedua adalah tokoh Jum. Tokoh Jum memiliki kemunculan sebanyak 20, dengan kemunculan subjek sebanyak 7 kali dan serta kemunculan objek sebanyak 13 kali. Salah satunya dapat kita buktikan dalam kutipan berikut yang dinarasikan oleh penulis. Selanjutnya dapat teman-teman lihat bahwa tokoh tambahan dalam tabel
tersebut, yakni ada tokoh Pak Kohor, tokoh tetangga, serta tokoh anak-anak. Semua tokoh tambahan ini merupakan tokoh pasif karena kemunculannya dari dialog tokoh Kartiwi dan Jum, sehingga kemunculan mereka dalam tokoh tambahan sebagai tokoh subjek atau sasaran. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pendekatan resepsi. Nah, selanjutnya saya sebagai pembaca akan memberi tanggapan terhadap cerpen dengan memposisikan diri sebagai tokoh subjek dan tokoh objek dalam peristiwa cerpen ini. Dalam peristiwa pertama, Jum percaya terhadap mistik begitu tinggi tanpa seutuhnya berpikir lebih realistis dalam memperoleh rezeki. Selain itu, Jum berkeinginan untuk berhasil membuka warung, mendapat kritik yang tidak menyenangkan dari para tetangga bahwa Jum telah memberikan penajem kepada Pak Koyor, yaitu orang pandai yang memberikan penglaris untuk warungnya. Jas-cis tetangga inilah yang membuat Kartawi khawatir dan sebuah ketidakpastian menjadi tanda tanya dalam dirinya. Nah, jadi jika saya berada dalam posisi Jum, saya lebih memilih untuk tidak menggunakan penajem. Alangkah sebaiknya kita bertawakal dan ikhtiar kepada Allah, karena rezeki kita sudah diatur, dan murahnya rezeki itu merupakan hasil dari sebuah kesabaran. Dan janganlah kita mempercayai sebuah hal mistik yang musyrik dan tidak terpuji itu, karena memperoleh rezeki dengan jalan yang salah tidak akan membawa berkah. Selanjutnya, peristiwa kedua. Selama 3 hari Kartiwi lenyap dari rumah, para tetangga bilang Kartiwi begitu tertekan, malu, dan terhina setelah mendengar pengakuan dari Jum. Malah ada yang bilang Kartiwi kembali ke rumah orang tuanya dan telah memutuskan hendak bercerai dari Jum. Namun, ada lagi yang bilang Kartiwi pergi hanya untuk menghibur diri dengan cara jajan. Dengan jajan, Kartiwi berharap dendamnya dapat terlampiaskan karena kedudukan antara dia dan Jum menjadi satu-satu. Pada hari keempat, Kartiwi pulang. Rindunya pada rumah, kepada anak-anak, dan kepada Jum tak tertahankan. Bagaimanapun juga, Jum dan anak-anak sudah lama menjadi bagian hidup Kartiwi sendiri. Kemarahan yang amat sangat tak mampu mengeluarkan Jum dari inti kehidupannya. Nah, jadi menurut pandangan saya, jika saya berada dalam posisi Kartiwi, maka saya akan merasa sangat terpuruk, kecewa, dan sakit hati yang mendalam. Bagaimanapun alasan dijelaskan Jum kepada saya tidak akan bisa menerima hal tersebut. Seharusnya Jum meminta izin terlebih dahulu untuk menemui Pak Koyor dan penajem apa yang harus diberikan. Dan itu juga masih ada pilihan lain selain penajem yang diberikan oleh Jum. Maka dari itu, saya akan merasakan kebimbangan yang sangat luar biasa antara ingin menceraikan Jum karena perbuatannya atau tetap mempertahankan rumah tangga mengingat tanggung jawab dan rasa sayang kepada anak-anak. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video kali ini, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.